Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Febrina, Stambuk C20111914. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai organisasi dalam Islam. Bagian pertama atau bagian A, pengertian organisasi, fungsi organisasi, tujuan organisasi, dan syarat organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi kelompok yang bekerja sama dan berstruktur yang memiliki tujuan tertentu. Dapat pula diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada pada wadah yang sama, kemudian saling bekerja sama untuk meraih target. Yang kedua, fungsi organisasi. Fungsi organisasi adalah memberi arahan dan aturan serta pembagian mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam berorganisasi. Meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Memberikan pengetahuan dan mencerdaskan setiap anggota organisasi. Yang ketiga, tujuan dibentuknya suatu organisasi. Bisa dilihat atau dapat dibentuk sesuai nama organisasi atau kebutuhan organisasi sehingga dapat menguntungkan para anggota dan lingkungan organisasi. Tetapi secara umum organisasi memiliki tujuan yaitu dapat meningkatkan produktivitas dan mendapatkan keuntungan. Yang keempat, yaitu syarat organisasi adalah adanya anggota, adanya visi dan misi, keselarasan tujuan, adanya struktur jabatan, adanya pengembangan kerja, dan adanya aturan-aturan. Dapat disimpulkan secara sederhana, organisasi merupakan suatu wadah yang di dalamnya terdiri dari dua atau lebih orang memiliki tujuan yang sama, saling berkaitan dan memiliki peran serta terkait dalam aturan-aturan yang memiliki tujuan, fungsi serta telah memenuhi syarat-syarat. Prinsip-prinsip berorganisasi dalam Islam. Yang pertama, prinsip abudiyah atau pengabdian diri terhadap Allah. Konsep ini meletakkan bahwa setiap kerja yang dilakukan sebagai ibadah yang juga akan memperoleh ganjaran pahala di akhirat. Jika prinsip ini berhasil diterapkan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah akan menjadi ikhlas dalam kerja mereka dan keikhlasan hati adalah penggerak utama ke arah kesungguhan kerja dan peningkatan prestasi. Yang kedua, prinsip musaliyah. Prinsip kedua ini memiliki beberapa pengertian yang diantaranya menurut para ahli organisasi agar senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Yang ketiga, prinsip itqan. Prinsip ini menuntut bekerja dalam mencapai perikdamatan dan pengurusan cemerlang. Setiap anggota dikehendaki mengutamakan kualiti dan produktivitas di dalam memberi perikdamatan. Berikutnya yaitu karakteristik organisasi Islam. Pertama, melakukan kontrol terhadap anggota-anggotanya hingga tidak terjadi pelanggaran syariat di dalam organisasinya dan memberikan nasihat kepada semua anggotanya, pimpinan maupun anak buah tersebut dalam hadis dari Abu Ruqayyah. Yang kedua, mengajak manusia mengesahkan Allah dan memberantas syirik, kekafiran, dan kemunafikan. Yang ketiga, merealisasikan pernyataan bahwa Muhammad sebagai Rasulullah dalam kehidupan kesehariannya, diantaranya menjalankan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, membela kepentingan orang mukmin yang dizolimi oleh orang-orang kafir. Berikutnya, pengertian organisasi Islam dan perbedaan dengan organisasi yang bersifat umum. Yang pertama, secara umum pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang yang berada pada wadah yang sama,
serta memiliki tujuan yang sama pula. Sama halnya dengan organisasi Islam, namun memiliki penerapan serta aturan yang lebih mengarah pada ajaran Islam. Selain perbedaan penerapan, tentunya juga berpengaruh pada visi, misi, dan beberapa programnya dalam mencapai tujuan. Dalam organisasi Islam lebih mendasar pada petunjuk yang ada di dalam Al-Quran beserta sunnahnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip etika dan nilai Islam. Ketiga, sedangkan kebanyakan organisasi yang kita jumpai lebih dominan kepada politik. Pendelegasian secara syariah. Pendelegasian merupakan pemberian kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak, yang di dalamnya terkandung apa yang kita miliki. Pihak yang diberi kekuasaan bertanggung jawab atas pihak yang telah memberikan kekuasaan. Dapat disimpulkan, pendelegasian adalah pemberian wewenang yang bersifat formal kepada orang lain secara sah, dan orang tersebut bertanggung jawab secara penuh atas aktivitas atau tugas tertentu. Dalam melakukan pendelegasian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya perencanaan, pengorganisasian, struktur kepemimpinan, pembagian tugas, keamanahan, serta pendelegasian wewenang sesuai struktur dalam Al-Quran. Langkah-langkah dalam mencapai pendelegasian wewenang. Yang pertama, pemberian wewenang. Ketika atasan memberikan tanggung jawab sebagian atau secara penuh kepada bawahannya, disebabkan beberapa faktor yang mengharuskan, misalnya terkait masalah kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan tujuan. Yang kedua, penugasan pekerjaan atau disebut manajer yang merealisasikan secara jelas langkah atau tahapan tugas yang harus diselesaikan agar hasil dan tujuan segera tercapai.